Menurut sejarah riwayat, Desa Batu Balai berdirilah sebuah perusahaan HPH, Silva Duta Conversion atau yang sering disebut dengan SDC. Karena melihat perkembangan usaha pencarian kerja baik, maka banyaklah penduduk yang datang dan menetap membuat rumah. Semakin tahun, semakin bertambah. Dan jadilah saat ini Desa Batu Balai. Waktuku Desa Batu Balai merupakan salah satu dari 7 desa di wilayah Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Terletak 25 km dari Kecamatan Muara Bengkal dan 145 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Kutai Timur. Luas desa yang cukup besar dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wilayah di berbagai sektor. Keberadaan potensi sumber daya alam hayati dan non-hayati yang kaya dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah Desa Batu Balai juga menjadi faktor pendukung percepatan pengembangan wilayah. Dari segi pemanfaatan lahan perkebunan yang mendominasi dapat dijadikan sebagai sektor penunjang dalam rangka pengembangan dan pembangunan di Desa Batu Balai secara khusus dan wilayah Kabupaten Kutai Timur secara umum. Di tanah seluas 14.000 hektar, Desa Batu Balai secara geografis terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian utara, Desa Batu Balai berbatasan dengan Desa Sumber Agung, Kecamatan Longmasangat. Di bagian selatan dan barat, Desa Batu Balai berbatasan langsung dengan Desa Benua Baru, yang juga masuk dalam wilayah Kecamatan Muara Bengkal. Sedangkan di bagian timur, berbatasan dengan Desa Telaga, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kutai Timur. Lembaga pemerintahan tertinggi di Desa Batu Balai berada pada tingkat desa. Ucup pimpinan tertinggi di Desa Batu Balai dipegang oleh 1 orang kepala desa, dibantu oleh beberapa aparat desa, serta kepala urusan dan staf. Tingkat pendidikan Desa Batu Balai rata-rata merupakan lulusan SMA sederajat dan sarjana. Didukung dengan unsur kelembagaan di Desa Batu Balai, terdiri dari BPD, LPM, PKK, dan Karang Taruna. Secara administratif, Desa Batu Balai terbagi atas 9 rukun tetangga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.451 jiwa yang terdiri dari 749 jiwa laki-laki dan 702 jiwa perempuan. Masyarakat berbaur satu sama lain menciptakan sebuah keharmonisan. Putra-putri terbaik Desa Batu Balai tak luput menjadi bagian terkuat. Dengan segala kekuatan dan harapan menjadi pemuda-pemudi terbaik untuk kemajuan Desa Batu Balai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama senantiasa kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita masih berkesempatan kesehatan, kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat senantiasa dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, sahabat pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali daripada proses
Saya sebagai Kepala Desa menyampaikan visi dan misi Desa Batu Balai. Yang pertama sering disebut dengan SDC. S, sejahtera masyarakatnya. D, damai lingkungannya. C, cerdas generasinya. Visi, membangun desa yang sejahtera masyarakatnya, damai lingkungannya, dan cerdas generasinya. Misi, 1. Membangun sarana dan prasarana yang dapat meningkat usaha dan perekonomian masyarakat. 2. Meningkatkan usaha pertanian dan peternakan masyarakat. Ketiga, mewujudkan BUMDes yang berdaya saing dan unggul. Keempat, penataan lingkungan yang damai dengan meningkatkan kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Kelima, membangun SDM yang cerdas, sosial, dan cerdas akhlak dengan cara peningkatan skill atau keterampilan pemuda dalam dunia usaha, olahraga, dan pembelajaran akhlak. Keenam, meningkatkan usaha kecil dan menengah berbasis perempuan. Untuk kegiatan Dana DD sedang dibangun yang sudah kami laksanakan, yaitu sarang burung walet, yaitu menjadi aset desa. Yang kedua, perheapan gedung BPU. Yang ketiga, penambahan lokal TK PAUD Al-Fatah. Yang keempat, pembangunan lapangan volleyball dan lapangan bola tangkis. Kelima, program tanam padi yang kami laksanakan. Kemudian, pembukaan badan jalan ke Batu Barat. Ini semua untuk mempermudah aset daripada kelompok tani itu sendiri. Kemudian pembukaan jalan akasia di belakang kantor desa. Kemudian pembuatan jalan Gang Haji Saril. Keempat, jambatan Mastai di RT 8 yang itu kami sudah bangun. Pembuatan kerta ulin di RT 7. Pembuatan drainase Gang Binus. Kemudian dari dana desa yang sedang dibangun dan dilaksanakan saat ini tahap 3 tahun 2019, seminisasi Gang Muksin, drainase Gang Rapel RT 6, seminisasi jalan ke kuburan, kemudian tangga menuju ke sungai sebanyak 5 pesis, pembukaan pendopo Raden Bongkok, situs bersejarah yang berada di Desa Batu Balai. Ini yang kami perlu buka. Pembuatan jalan ke situs Raden Bongkok. Dari dana ADD ini yang sudah kami alokasikan, kami bangun, yaitu pembangunan kantor BPD, itu dari dana ADD, rehab kantor desa, rehab Masjid Baitur Rahman, rehab Masjid Jami Darussalam, pembangunan musala Al-Hikmah di RT 8, pembuatan pos kamling di RT 9. Harapan ke depan dari program dana desa ini, sebagaimana ini disebut, saya sebagai pemerintah, harapan saya ke depan dengan dana ADD, DD yang dialokasikan setiap desa, kami optimalkan untuk kepentingan masyarakat pada umumnya, khususnya Desa Batu Balai, sesuai dana yang dilontarkan, yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke setiap desa. Sementara ini kegiatan dana desa sudah kami kerjakan. Sudah kami kerjakan semua untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Salam kilaf saya mohon maaf. Itu kelemahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna mendukung roda aktivitas di dalam lingkup desa, dibutuhkan prasarana dan sarana umum yang tentu mendukung secara langsung. Prasarana dan sarana umum yang terdapat di Desa Batu Balai dikelompokkan menjadi sarana pendidikan, sarana ibadah, dan sarana olahraga. Pemahaman anak-anak yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan akan mendorong terus terwujudnya generasi penerus bangsa yang wawasan luas, taat akan agama, dan berbudi pekerti luhur. Ditunjang dengan pelayanan kesehatan akan senantiasa hadir guna membantu masyarakat di Desa Batu Balai.
Dari bidang pendidikan, banyak pemuda-pemudi yang giat dan gigih untuk bersekolah. Dan di Desa Batubalai memiliki tempat pendidikan formal dan non-formal, seperti tempat pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Tak hanya itu, Desa Batubalai sebagai desa yang istimewa penuh pesona, menjadikannya sebagai desa yang berkearifan lokal. Didampingi keragaman budaya dan destinasi wisata peninggalan sejarah, yaitu makam Raden Bongko, dengan gelar Suro Benggala, yang berada di Desa Batubalai. Perkenalkan, nama saya Rodi, saya Sekretaris Desa Batubalai. Dalam hal ini kami dari pemerintah Batubalai sangat konsen terhadap asal-muasal budaya Desa Batubalai. Salah satunya kami dengan memelihara situs peninggalan daripada masyarakat yang ada, yaitu berupa kuburan yang dikeramatkan oleh masyarakat yang ada, yang mana menurut cerita masyarakat ini masih terkait dengan kekerabatan dengan Kesultanan Kutai yang ada di Tenggarong. Namun karena batu nisannya sudah tidak bisa dibaca lagi, akhirnya masyarakat memberi nama makam ini dengan sebutan Raden Bongko dengan gelar Suro Benggala. Nah, ini masyarakat rajin ke sini bertakziah, sekaligus juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan niat-niat tertentu. Tapi bukan berarti juga menyembah kepada kuburan. Insya Allah masyarakat Desa Batubalai bisa memahami itu. Demikian yang dapat kami jelaskan. Mudah-mudahan situs ini bisa terpelihara. Nah, untuk tahun ini kami dari pemerintah Desa Batubalai sengaja menganggarkan pembangunan pendopo supaya peziarah yang ada di Desa Batubalai ataupun di luar desa bisa membaca surah Yasin dengan baik ya, dengan adanya pendopo yang kami bangun. Jarak tempuh dari desa ke sini sekitar 3 kilo. Ya, dengan waktu kalau pakai kendaraan roda 2 sekitar 30 menit. Dengan kondisi jalan yang masih jalan setapak, maka kami juga menganggarkan juga tahun ini pemeliharaan jalan atau berupa pengerasan jalan yang sedang berjalan. Itu untuk apa? Supaya masyarakat Desa Batubalai ataupun peziarah yang ada di luar bisa berziarah dengan baik. Ini akan kami kelola sebagai salah satu destinasi wisata religi. Insya Allah tahun-tahun yang akan datang kami optimalkan untuk mengundang para wisata religi agar datang ke Desa Batubalai untuk berziarah ke Raden Bongko. Demikian yang dapat kami jelaskan. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Batubalai, Kecamatan Muara Bengkal memiliki potensi sumber daya lahan dan air yang secara kualitas dan kuantitas baik, sehingga mampu diarahkan lebih lanjut di bidang pertanian khususnya perkebunan. Tingkat pengembangan di Desa Batubalai secara keseluruhan tergolong sebagai desa swasembada dengan kategori lanjut. Hal tersebut ditandai dengan kondisi ekonomi, keberadaan sarana dan prasarana, keberadaan peran masyarakat dalam pembangunan, serta kinerja pemerintahan yang memadai di seluruh aspek terkait pengembangan di potensi desa yang dimiliki. Dengan desa yang memiliki visi menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menjadikan Desa Batubalai ke arah desa yang lebih sejahtera, dan memberikan dampak positif ke sejumlah aspek di dalam cakupan Desa Batubalai dan wilayah sekitarnya. Menuju desa cerdas yang gemilang, masih terus berbenah diri dan membangun desa untuk mencapai visi bersama seluruh warganya.